Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang time delay relay. Apa itu time delay relay? Time delay relay atau relay timer atau relay penunda batas waktu yang banyak digunakan dalam instalasi motor, terutama instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis. Pada time delay relay terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, bagian depan. Yang kedua, bagian belakang. Dan yang ketiga, bagian soket. Mari kita perhatikan secara seksama rincian dari bagian-bagian yang ada pada time delay relay. Yang pertama, bagian depan. Bagian depan pada TDR terdapat 6 bagian. Yang pertama, unit time selector. Selektor ini digunakan untuk menentukan jenis waktu yang diinginkan. Pada timer jenis Omron H3CR seperti pada gambar, waktu yang tersedia yaitu detik, menit, 10 menit, jam, dan 10 jam. 2. Time range selector. Selektor ini digunakan untuk menentukan rentang waktu yang digunakan. Misalnya, unit time yang digunakan adalah detik, maka rentang bisa dipilih dari 0 hingga 12 detik, atau dari 0 hingga 3 detik, dan sebagainya. Yang ketiga, out indikator. Out indikator ini merupakan kondisi kontak setelah waktu settingnya tercapai. Misalnya, pada TDR diharapkan kontak akan bekerja dalam waktu 3 detik, maka dalam waktu 3 detik, lampu indikator akan menyala menandakan kontak bekerja. Yang keempat, power indicator. Power indicator merupakan penanda saat TDR mulai bekerja, atau jika diteliti, maka lampu power ini bisa juga sebagai penanda kedipan detik. Yang kelima, mode selektor. Jika kita merubah mode selektor ini, maka akan merubah fungsi dan cara kerja TDR. Mode yang ada pada TDR seperti yang pada gambar, terdapat 5 mode, yaitu mode A, mode B2, mode E, mode B, dan mode J. Masing-masing kode huruf tersebut memiliki fungsi dan cara kerjanya tersendiri. Yang keempat, knob atau set time. Knob ini berfungsi untuk menentukan besaran waktu yang diinginkan. Misalnya pada posisi 3 dengan unit waktu, misalnya detik atau menit. Selanjutnya, bagian belakang. Pada umumnya, timer bagian belakangnya atau kita sebut sebagai kaki timer memiliki 8 buah kaki. Sesuai dengan gambar pada tampilan belakang tersebut, kaki pada TDR itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Coil timer. Coil timer terdiri dari 2 kaki, yakni kaki nomor 2 sebagai kaki sambungan netral dan kaki nomor 7 sebagai kaki sambungan fasa, tidak boleh tertukar. Yang kedua, input timer. Input timer terbagi menjadi 2, yakni kaki nomor 1 dan kaki nomor 8. Untuk kaki nomor 1 akan tersambung dengan kaki nomor 4 dan kaki nomor 3. Ketika kaki nomor 1 terhubung dengan kaki nomor 4, maka sambungan tersebut akan membentuk normally close atau NC. Sedangkan ketika kaki 1 berhubungan dengan kaki 3, secara otomatis kaki tersebut akan tersambung NO atau normally open. Sedangkan kaki 8 akan tersambung dengan kaki 5 dan kaki 6. Ketika kaki 8 tersambung dengan kaki nomor 5, maka
kaki tersebut akan tersambung NC atau normally close. Dan ketika kaki tersebut 8 tersambung dengan kaki nomor 6, maka akan tersambung secara NO atau normally open. Selanjutnya, bagian yang ketiga, bagian soket. Seperti yang terlihat pada gambar, soket atau dudukan timer pada umumnya memiliki bentuk seperti pada gambar tersebut. Dalam proses penyambungan pada setiap titiknya harus memperhatikan nomor kaki yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam penyambungan. Sekali lagi, untuk kaki nomor 2 terhubung dengan sumber tegangan netral dan kaki nomor 7 terhubung dengan sumber tegangan fasa. Kaki input 1 dan 4 akan terhubung secara NC atau normally close, sedangkan kaki input 1 dan 3 akan terhubung secara NO atau normally open. Sedangkan kaki input 8 dan 5 akan terhubung secara NC atau normally close, dan kaki 8 dan 6 akan terhubung secara NO atau normally open. Untuk mengaktifkan TDR, kita menggunakan kabel NIA atau NIAF dengan ukuran 1,5 mm dan dengan sumber tegangan AC 220 volt ampere. Sekarang kita perhatikan fungsi dari time delay relay. Fungsi dari time delay relay. Fungsi time delay relay, relay timer atau relay penunda batas waktu ini banyak digunakan dalam instalasi motor, terutama instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis. Sedangkan cara kerja dari time delay relay adalah bekerja selama mendapatkan sumber tegangan. Apabila telah mencapai batas waktu yang diinginkan, maka secara otomatis timer akan mengunci dan membuat kontak NO menjadi NC dan kontak NC menjadi NO. Demikianlah penjelasan singkat mengenai time delay relay. Semoga peserta didik dapat memahaminya secara baik. Terima kasih. Berdasarkan materi yang telah disampaikan hari ini, dalam pembahasan kali ini kita akan melaksanakan praktik sederhana dengan menggunakan time delay relay. Mari kita ikuti. Oke, kita akan lihat alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam rangkaian kali ini. Untuk alat, kita menggunakan tang kombinasi, obeng plus minus, test pad. Sedangkan untuk bahannya sendiri, kita menggunakan MCB, box MCB, saklar 1 kutub, time delay relay, 2 buah fitting lampu, 2 buah bola lampu, 1 buah isolasi, kabel secukupnya, spiral secukupnya, dan baut secukupnya. Mari kita mulai merangkai rangkaian kita pada hari ini.
inilah model akhir dari rangkaian yang kita coba pada hari ini. Kita akan mencoba hasil akhirnya dengan yang pertama menyambungkan rangkaian kepada sumber tegangan. Kemudian kita akan menyalakan MCB. Kemudian kita akan menyalakan saklar. Perhatikan lampu mana yang akan menyala terlebih dahulu. Nah, ini sebagai lampu satu yang menyala terlebih dahulu. Dalam settingan timer beberapa detik, maka lampu tersebut akan mati dan akan pindah ke lampu yang berikutnya atau lampu 2. Ya, demikianlah hasil rangkaian pada praktik kita pada hari ini. Bagaimana, gampang kan? Sekarang waktunya kita melaksanakan praktek mandiri bersama dengan guru pembimbing untuk melihat lagi mode timer selanjutnya.